Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok hipnoterapi, mata kuliah neuroscience, tas program studi tasawuf dan psikoterapi. Aduh, kamu kenapa? Aku Raditya Agustin Al-Hasan, aku sebagai terapis hipnoterapi yang profesional. Halo, aku Dida Banadia sebagai klien. Hai, aku Wirda, aku sebagai asisten praktisi. Aku Saida Timutia sebagai pengamat. ฮัลโหลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชยาพัชไอมีหน้าที่เป็นเพื่อนของคนไข้ Halo saya Pasya Pasya Ai sebagai pendamping klien. Halo, saya Rista Ayu sebagai dokumentasi. Sini. Halo, aku Anda El Sabrina Hairnisa sebagai dokumentasi. Aku Nurulatul Hidayah sebagai pengamat. Halo, saya Nafisa Inal Husna sebagai pengamat. Silakan. Oke, sebelumnya selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Raditya Agustin, tim konselor dari UIN Gus Dur, Pekalongan. Ya, Kalau boleh tahu, mbaknya namanya siapa? Hinde, Tidak. Asal dari mana? Kedunguni, Kalau boleh tahu hipnoterapi Jin dari mana? IG. Oh, Instagram. Iya. Ya. Oke, sebelumnya Mbak Dinda bisa duduk di tempat yang Mbak Dinda nyaman. Ya. Saya boleh duduk juga? Boleh. Oke, jadi di sini kami sebagai tim konselor. Nah, yang pertama tentunya di sini itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana semua ceritanya Mbak Dinda itu hanya kami dan Allah yang mengetahuinya, seperti itu. Dan ini ada yang namanya kontrak satu sesi sekitar 15 menit. Baik. Oke. Jadi hari ini apa sih yang Mbak Dinda mau sharing? Aku mau sharing tentang kayak perasaanku yang saat ini gitu loh, Mas. Nah, jadi kan ini boleh langsung cerita ya. Ya. Nah, jadi kan aku tuh akhir-akhir ini tuh banyak tugas. Aku juga ada tugas di kuliah sama ada tugas di rumah. Tuh, nah yang pertama itu yang di tugas kuliah itu kayak aku ngerasa kayak bebannya tuh banyak banget dari tugas kayak makalah sama kayak UTS. Ini kan baru-baru mau UTS gitu kan. Nah, aku tuh bingung kayak cara bagi waktunya itu gimana sama tugas di rumah gitu. Kebetulan juga kan aku di rumah itu kayak perempuan satu-satunya gitu. Jadi kayak buat aku tuh kayak aku semua gitu loh, karena aku perempuan satu-satunya gitu. Aku tuh kayak ngerasa kenapa sih harus aku terus gitu, kan ada yang lain gitu, entah itu adikku atau kakakku gitu. Nah, aku sih kalau malam-malam itu kayak suka capek gitu loh, kadang tidur tuh kepikiran, mau tidur tuh nggak bisa, kayak berisik gitu loh. Kayak ada apa sih sebenarnya? Aku udah selesaiin semua tapi kayak masih ada yang ngeganjel gitu, karena aku kayak ngerasa capek gitu. Jadi Mbak Dinda itu udah merasa muak dengan segala kesehariannya yang benar-benar itu, kenapa sih kok harus aku? Iya, karena kan aku juga kuliah juga kan, nggak cuman di rumah doang gitu. Oke. Selain di rumah, di tempat lain pun juga merasa seperti itu. Iya, kadang kalau misalnya lagi main sama temen itu kayak udah disuruh cepet pulang gitu loh. Ya mungkin karena aku perempuan kali ya, jadi kayak dicariin gitu. Tapi ya it's okay sih gitu. Tapi ya yang aku masain tuh kayak kenapa sih harus aku terus gitu. Jadi perasaan yang Mbak Dinda pendam itu adalah rasa benci, rasa muak terhadap orang tuanya Mbak Dinda. Iya, yang, betul. Suka mengatur Mbak Dinda. Iya, lebih tepatnya orang-orang rumah sih, kayak nggak orang tua juga, tapi adik saya atau kakak saya gitu. Berarti adiknya Mbak Dinda juga
ngatur-ngatur Mbak Dinda. Iya. Oke, jadi dari 10 sampai 1, kira-kira di level mana Mbak Dinda itu merasa muak, benci sama mereka? 8 deh kayaknya, 8,5 per Oke. 10 deh. 8,5. Iya, menurutku itu udah capek ya, udah muak banget. Kira-kira mau nggak diturunin? Kalau mau diturun tuh mau level berapa? Dari 8,5 itu mau ke level berapa? 6, 5, 1, atau 3 lah ya. 3? Atau bisa 1 juga boleh. Nah, oke. Jadi sebelumnya kita kan pakai teknik hipnoterapi yang mana butuh kepercayaan dari klien. Nah, oke. Jadi apakah Mbak Dinda sudah bersedia untuk di hipnoterapi? Bersedia. Bisa dimulai dulu, pejamkan mata Mbak Dinda. Oke. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Diulangi lagi. Rasakan kesegarannya. Rasakan ketika satu tarikan nafas ditiup, ditarik, dihembuskan, Mbak Dinda semakin nyaman. Semakin diulangi, semakin nyaman. Mbak Dinda merasakan rileks yang tidak pernah Mbak Dinda rasakan sebelumnya. Jadi Mbak Dinda semakin fokus, semakin nyaman. Jadi saya hitung dari 10. Apabila angkanya semakin berkurang, Mbak Dinda semakin nyaman, semakin rileks. Sehingga tubuh Mbak Dinda pun enggan untuk digerakkan. Mbak Dinda merasa sangat nyaman sekali. 10. Mbak Dinda merasakan kenyamanan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. 9. Mbak Dinda semakin malas untuk menggerakkan tangan, menggerakkan tubuh. Mbak Dinda semakin nyaman. 8. 7. 6. 5. Rasakan untuk yang sangat menyenangkan. 4. Setengah jalan menuju kedamaian mutlak. 4. 3. Mbak Dinda semakin tenang. 2 dan 1. Anda sekarang berada di ruang bawah sadar yang sangat damai. Bayangkan di hadapan Anda ada sebuah kotak kayu tua. Kotak ini tempat penyimpanan amarah, kecemasan, dan kesedihan yang selama ini Mbak Dinda pendam. Secara mental, masukkan semua beban itu ke dalam kotak tersebut. Lihat warnanya, rasakan bentuk beratnya. Sekarang, bayangkan sebuah cahaya putih keemasan turun dari kepala Anda. Cahaya ini adalah energi ketenangan. Saat cahaya ini menyentuh kotak tersebut, kotak itu perlahan memudar, mengecil, dan akhirnya menghilang menjadi debu yang tertiup angin. Katakan di dalam hati, saya mengizinkan diri saya untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kebaikan saya. Saya memilih untuk tenang. Rasakan dada Anda menjadi sangat lapang, seolah-olah beban berat yang baru saja diangkat. Mulai saat ini dan seterusnya, setiap kali Anda merasa cemas atau marah, Anda cukup menarik nafas dalam dan menyatukan jempol dan telunjuk Anda. Saat itu juga, tubuh dan pikiran Anda secara otomatis kembali ke kondisi tenang yang Anda rasakan saat ini. Anda adalah pribadi yang kuat, stabil, dan mampu mengelola emosi Anda secara bijaksana. Anda jauh lebih besar daripada masalah yang Anda hadapi. Sebentar lagi, saya akan membangunkan Anda dalam hitungan 1 sampai 5. Pada hitungan kelima, Anda akan terbangun dalam kondisi yang sangat segar, sangat bahagia, dan penuh semangat. 1. Mulai sadari keberadaan Anda di ruangan ini. 2. Gerakan jari tangan dan kaki Anda. 3. Rasakan energi positif masuk ke seluruh tubuh. 4. Tarik nafas panjang yang menyegarkan. Dan 5.
Buka mata Anda dan rasakan kesegaran. Sekarang bagaimana setelah di hipnoterapi? Aku ngerasanya lebih lega aja sih Mas Radit. Kayak langsung plong aja gitu. Berarti sekarang dari 8 itu udah turun ke 3 atau masih di Di 3 ke bawah dikit. 3 ke 2? Berarti Mbak Dinda sekarang sudah menerima semua itu. Iya. Mungkin cukup sekian konseling sesi kali ini. Kita bisa lanjut di sesi selanjutnya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Mangga. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.